Kabut tipis menyelimuti lembah Toraja pagi itu. Udara dingin menusuk kulit, namun aroma tanah basah dan bunga kopi yang bermekaran membuat hati hangat. Di antara barisan pepohonan kopi yang menjulang di lereng bukit, seorang lelaki tua bernama Toding berdiri dengan cangkul di tangan. Rambutnya memutih, kulitnya legam oleh matahari, tapi matanya masih menyimpan cahaya masa muda. Cahaya yang menyimpan banyak kenangan. Toding menatap ke timur, ke arah matahari yang baru muncul di balik pegunungan Sesean. Di sanalah ia biasa berdoa sebelum memulai hari. Puang matua, gumamnya pelan, berikan kekuatan bagi tanah ini agar tetap menumbuhkan kehidupan. Sudah hampir 50 tahun Toding menanam kopi di tanah warisan keluarganya. Dulu saat masih muda, kebun itu hanya berupa lahan kecil dengan beberapa pohon kopi Arabica yang ditanam ayahnya. Tapi kini, kebun itu meluas hingga ke lembah, menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga di desa Lempo. Setiap kali angin gunung berembus, Toding selalu merasa seolah mendengar suara ayahnya. Lemba, seorang petani kopi legendaris yang dulu dikenal karena cita rasa unik biji kopinya. Kopi bukan hanya minuman Toding. Kopi adalah doa. Setiap tetesnya membawa harapan dan kerja keras manusia. Kata-kata itu tertanam dalam hati Toding. Ia percaya setiap biji kopi menyimpan kisah tentang tanah, hujan, dan manusia yang menanamnya. Hari itu, seorang tamu datang dari kota, Rani, seorang perempuan muda dengan kamera dan ransel besar. Ia jurnalis dari Makassar, datang untuk menulis tentang kopi Toraja dan kehidupan para petani. Bapak Toding, sapanya sopan, menunduk sedikit. Toding menyenyum menatap wajah muda yang penuh semangat itu. "Iya nak, saya Toding. Mari, duduk dulu, kita minum kopi." Mereka duduk di balai-balai bambu di tepi kebun. Rani mengeluarkan alat perekam, tapi Toding lebih dulu menyeduh kopi di cangkir tanah liat. Aroma khas menyeruak, kuat namun lembut, perpaduan antara tanah, hujan, dan waktu. "Ini kopi yang Bapak tanam sendiri?" tanya Rani. "Iya, dari kebun ini, dari pohon yang ditanam tangan saya dan bapak saya," jawab Toding sambil menatap uap yang menari di atas cangkir. Setiap panen punya ceritanya sendiri. Rani mencatat setiap kata dengan hati-hati, tapi saat melihat tangan tua Toding yang bergetar lembut saat menuang kopi, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar kisah pertanian. Ada perasaan spiritual, seolah setiap langkah hidup Toding dipandu oleh aroma kopi itu sendiri. "Kenapa Bapak masih bertani, padahal umur sudah tua?" tanya Rani. Toding tersenyum samar. "Karena saya belum selesai berbicara dengan tanah, masih banyak rahasia yang belum dia ceritakan." Di kejauhan, kabut mulai naik, menutupi sebagian lembah. Suara burung hutan terdengar samar. Toding menatap ke arah bukit. Di sanalah makam ayahnya berada, tersembunyi di antara pepohonan kopi yang paling tua. Ia tahu, suatu hari nanti dirinya juga akan menyatu di sana, bersama tanah, akar, dan aroma kopi yang abadi. Sore menjelang. Rani pamit, berjanji akan kembali esok pagi untuk wawancara lebih dalam. Toding berdiri di depan gubuknya, menatap matahari yang tenggelam perlahan di balik bukit. Warna jingga memantul di daun kopi, membuat semuanya tampak seperti emas. Ia menghirup udara dalam-dalam, campuran antara keletihan dan kedamaian. Di dadanya, kenangan masa muda mengalir kembali. Suara tawa istrinya, tangisan anak pertamanya, dan aroma kopi pertama yang ia sangrai bersama ayahnya. Dalam diam, ia tersenyum. Kopi dari tanah ini bukan sekedar minuman.
Ia adalah kisah yang diseduh dari waktu dan cinta. Keesokan paginya, matahari Toraja terbit pelan di balik bukit, menembus kabut lembut yang menggantung di lembah. Udara masih dingin, tapi aroma kopi yang disangrai di dapur bambu toding mulai menghangatkan udara. Asap tipis menarik keluar dari tungku tanah, bercampur dengan bau kayu bakar yang khas, aroma yang bisa membuat siapapun ingin berhenti sejenak dan bernapas lebih dalam. Rani datang lebih pagi dari yang dijanjikan. Ia mendapati Toding sedang mengaduk biji kopi dengan sendok kayu panjang di atas wajan besi tua. "Selamat pagi, Pak," sapanya sambil menyalakan kamera kecilnya. "Pagi juga, Nak Rani. Duduk saja. Bau kopi ini belum bisa dibendung kan?" jawab Toding sambil tersenyum. Suara letupan kecil terdengar saat biji-biji kopi mulai pecah. Warnanya berubah dari coklat muda menjadi gelap berkilau, dan setiap putaran sendok Toding seolah menulis cerita di udara. "Kalau Bapak sangrai begini, tidak pakai alat modern?" tanya Rani. Toding mengeleng pelan. "Tidak, Nak. Kopi harus diperlakukan seperti manusia. Harus tahu kapan dia siap, bukan cuma lihat suhu. Itu harus dirasakan." Rani menatap kagum. Ia terbiasa menulis tentang industri kopi modern, mesin sangrai, sensor panas, dan grafik cita rasa. Tapi yang dilihatnya di depan mata adalah sesuatu yang berbeda. Tradisi, kesabaran, dan hubungan antara manusia dan tanah yang hampir spiritual. Toding melanjutkan, "Ayah saya dulu selalu bilang, aroma pertama dari sangrai bukan sekedar wangi, tapi suara dari tanah. Kalau terlalu cepat, tanahnya belum sempat bicara." Rani mencatat kata-kata itu dengan hati bergetar. Ia merasa sedang menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh teknologi. Sesuatu yang tumbuh dari akar budaya. Setelah proses sangrai selesai, Toding menumbuk biji kopi dengan lesung kayu. Suaranya duk-duk-duk menggema lembut di ruang kecil itu. Rani memperhatikan setiap gerakan, seperti ritual yang sakral. "Bapak tidak pernah bosan?" tanyanya lirih. "Tidak, Nak. Ini bukan pekerjaan. Ini doa harian saya." Saat bubuk kopi selesai, Toding menyeduhnya dengan air mendidih dari panci besi tua. Uapnya naik perlahan, mengisi ruangan dengan aroma pekat yang memabukkan. Mereka duduk bersisian di bangku bambu, menikmati cangkir hangat itu. "Dulu," kata Toding sambil menatap jauh keluar jendela, "kopi ini pernah menyelamatkan desa kami." Rani menoleh, penasaran. "Bagaimana bisa, Pak?" Toding senyum. Wajahnya seakan kembali muda dalam cahaya pagi. Tahun 1978, musim kemarau panjang datang. Sawah kering, hasil panen gagal. Banyak keluarga hampir meninggalkan desa. Tapi waktu itu, ayah saya dan beberapa orang tetap menanam kopi di lereng. Saat hujan datang kembali, kopi itu tumbuh subur, dan bijinya kami jual ke Makassar. Dari hasil itu, kami bangun sekolah kecil di bawah bukit. Rani terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia membayangkan desa kecil yang diselamatkan oleh segenggam biji kopi dan keteguhan hati seorang petani. Setelah sarapan sederhana, mereka berjalan menyusuri kebun. Kabut mulai terangkat, memperlihatkan keindahan lembah Toraja, hijau, luas, dan damai. Di sana, tunjuk Toding ke arah utara, ada pohon kopi pertama yang saya tanam sendiri waktu umur 20. Mereka mendekat. Pohonnya sudah tua, batangnya tebal dan bengkok, tapi masih berbuah. Toding menyentuh daunnya dengan lembut, seolah menyapa sahabat lama. "Kalau saya sudah tidak ada nanti, saya ingin anak-anak tetap menjaga ini. Jangan biarkan kopi Toraja jadi sekedar merek dagang. Ini warisan jiwa kopi." Rani menatap wajah tua itu lama-lama. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Antara kekaguman, haru, dan rasa bersalah karena datang dari dunia yang serba cepat. Dunia yang sering lupa pada akar. Sore menjelang lagi, mereka duduk di beranda, menatap kabut yang turun perlahan. "Rani," panggil Toding, suaranya berat tapi lembut,
Kalau kamu tulis kisah ini, jangan hanya tulis tentang biji kopi. Tulis tentang orang-orangnya, tentang tangan-tangan yang menanam, bukan hanya yang minum. Rani mengangguk dengan mata berkaca. Saya Pranji, Pak. Di kejauhan, suara lonceng gereja desa berdentang 6 kali. Angin membawa aroma kopi segar ke seluruh lembah, seolah tanah ikut berdoa dalam senja yang tenang. Hujan turun perlahan di atas lembah Toraja pagi itu. Butir-butir air menetes di daun kopi, memantulkan cahaya lembut dari langit kelabu. Suara rintiknya seperti lagu lama yang hanya bisa didengar oleh mereka yang mau diam dan mendengarkan. Di tengah hujan, Toding berdiri di tepi kebunnya, memegang payung anyaman daun kelapa yang sudah mulai rapuh. Rani menyusul dari gubuk, berlari kecil sambil menutupi kepala dengan kain. "Pak, hujan begini masih ke kebun juga?" Toding setenyum. "Hujan itu bukan halangan, Nak. Itu tanda tanah sedang bicara. Kadang dia ingin didengar." Mereka berjalan pelan di antara barisan pohon kopi. Air mengalir di tanah merah, membawa aroma segar yang khas. Rani menyalakan perekam suaranya. Tapi kali ini, Toding menatapnya dan berkata, "Matikan dulu alatmu. Hari ini kita dengarkan yang tidak bisa direkam." Rani menurut. Mereka berhenti di depan pohon kopi tua dengan akar besar yang mencuat dari tanah. Pohon itu tampak berbeda, lebih tinggi, lebih kokoh, dan daunnya lebih gelap. Di bawahnya, tanah basah membentuk lingkaran kecil seolah pernah digali. "Ini tempat apa, Pak?" tanya Rani pelan. "Disinilah ayah saya dimakamkan," jawab Toding pelan. "Dan di bawah pohon ini juga, saya menanam bibit pertama saya." Rani terdiam, menunduk hormat. Hujan masih turun lembut membasahi wajah Toding yang kini penuh keriput dan kenangan. "Bapak sering ke sini," jawab Toding lirih. "Setiap kali saya kehilangan arah, tanah ini mengingatkan saya siapa saya. Ayah saya dulu bilang, kalau kita menanam dengan hati, tanah akan berbicara lewat hasilnya. Kalau kita menanam dengan serakah, tanah akan diam, dan diamnya bisa mematikan." Rani menatap batang kopi tua itu lama-lama. Dia bisa merasakan sesuatu yang aneh, keheningan yang tidak menakutkan, tapi penuh makna. Hujan menetes di dedaunan, dan di kejauhan, suara petir terdengar samar. "Pak," katanya pelan, "saya rasa saya mulai mengerti. Kopi ini bukan cuma soal rasa, ini tentang hubungan manusia dengan alam, ya?" Toding setenyum. "Iya, Nak. Alam tidak pernah butuh manusia, tapi manusia selalu butuh alam. Karena itu, kopi yang baik bukan dari mesin, tapi dari hati yang masih tahu berterima kasih." Siang hari hujan berhenti. Udara menjadi sejuk dan kabut turun menyelimuti embah. Toding mengajak Rani ke gudang kecil tempat ia menyimpan karung-karung kopi kering. Di sana, setiap karung diberi label dengan tulisan tangan. Tahun 1985, tahun 1993, tahun 2010. "Bapak menyimpan kopi lama juga?" tanya Rani heran. "Iya, setiap tahun saya sisakan sedikit hasil panen. Bukan untuk dijual, tapi untuk diingat. Untuk diingat. Setiap tahun punya ceritanya sendiri. Kadang rasa kopinya lebih pahit, kadang lebih manis, sama seperti hidup." Rani terdiam sejenak. Dia berjalan di antara karung-karung tua itu, meraba labelnya satu persatu. Tangannya berhenti di karung bertuliskan tahun 1978, tahun yang pernah Toding sebut sebagai tahun kemarau besar. "Boleh saya cium aromanya, Pak?" Toding mengangguk. Saat karung dibuka, aroma kopi yang lembut tapi kuat menyeruak ke udara. Rani menghirupnya dalam-dalam, dan untuk sesaat, dia merasa seperti sedang mencium masa lalu. "Pak," kata Rani pelan, "saya rasa saya tahu bagaimana menulis kisah ini." "Bagaimana, Nak?" "Bukan sebagai berita, tapi sebagai surat cinta. Untuk tanah, untuk para petani,
Untuk mereka yang menjaga rasa, Toding menatapnya lama-lama. Di matanya tampak kebanggaan yang sulit disembunyikan. Kalau begitu, kamu sudah mengerti makna sejati dari kopi Toraja. Sore datang dengan langit jingga pucat. Di luar gudang, burung-burung mulai pulang ke sarangnya. Rani duduk di anak tangga, menatap lembah yang perlahan tertutup kabut sore. Toding duduk di sampingnya, membawa 2 cangkir kopi hangat panas. Mereka minum dalam diam, membiarkan kehangatan itu berbicara sendiri. Setelah lama hening, Toding berkata, "Nak, kalau saya sudah tiada nanti, kamu janji satu hal." Rani menoleh, kaget. "Janji apa, Pak?" "Tolong teruskan cerita ini. Jangan biarkan kopi Toraja hanya jadi label di kemasan. Biarkan orang tahu setiap cangkirnya mengandung jiwa orang-orang yang menanamnya." Rani menggenggam cangkirnya erat. Matanya mulai basah. "Saya janji, Pak." Langit perlahan gelap. Di kejauhan suara gendang dari kampung mulai terdengar. Tanda malam adat akan segera mulai. Toding menatap lembah untuk terakhir kalinya hari itu. Di wajahnya tersirat kedamaian seperti seseorang yang telah berdamai dengan waktu. Angin pagi berhembus lembut dari arah gunung. Kabut masih menari di antara pepohonan kopi. Sementara matahari baru menembus ujung lembah, menciptakan semburat keemasan di daun-daun yang basah oleh embun. Toding duduk di beranda rumah panggungnya, memegang secangkir kopi panas yang mengepul. Di sampingnya, buku catatan tua terbuka, berisi tulisan tangan ayahnya yang mulai pudar dimakan waktu. Tulisan itu sederhana, tapi penuh makna. Kopi bukan hanya hasil bumi, tapi suara jiwa yang jujur. Hari itu berbeda. Udara terasa lebih berat, tapi tenang. Toding tahu tubuhnya mulai lemah. Kakinya sering gemetar dan napasnya tidak sepanjang dulu. Namun senyum di wajahnya tak pernah pudar. Dari kejauhan Rani datang membawa motor bebek tuanya. Dia turun dengan jaket basah oleh embun, lalu naik ke beranda sambil membawa bungkusan kecil. "Selamat pagi, Pak Toding," katanya ceria. "Pagi juga, Nak Rani. Hujan semalam tidak menghalangimu rupanya." Rani tertawa kecil. "Saya bawa sesuatu untuk Bapak." Dia membuka bungkusan itu. Ternyata beberapa lembar majalah dan foto hasil liputannya di Makassar. "Lihat, Pak, artikel tentang kopi Toraja sudah terbit." Toding menatap halaman depan majalah itu. Di sana terpampang fotonya, dirinya yang sedang menumbuk kopi di dapur bambu dengan judul besar, "Kopi yang Menyimpan Doa, Kisah dari Lembah Toraja." Matanya berkaca-kaca. Dia menyentuh foto itu dengan jari yang bergetar. "Terima kasih, Nak. Kau sudah menepati janji." "Ini semua karena Bapak," jawab Rani pelan. "Saya hanya menuliskan yang saya lihat." Mereka duduk berdua sambil minum kopi. Burung-burung mulai berkicau di pepohonan, dan udara pagi terasa hangat oleh percakapan kecil mereka. Namun di sela tawa, Toding mulai batuk pelan. Tangannya gemetar saat memegang cangkir. "Pak, Bapak harus istirahat," kata Rani cemas. Toding tersenyum. "Tidak apa-apa. Saya hanya ingin meneguk satu cangkir terakhir dari tanah ini." Dia menatap ke arah kebun di bawah. Daun-daun bergoyang, seolah melambai. "Kopi ini sudah menemaniku seumur hidup. Sekarang, biar dia yang menemaniku pulang." Siang itu, warga desa berdatangan ke rumah Toding. Dia ingin berpamitan, katanya. Bukan karena sakit, tapi karena ingin menitipkan sesuatu. Di beranda, dia berbicara dengan suara pelan tapi tegas. "Tanah ini bukan milikku seorang. Ini milik semua yang mencintai kerja keras. Tanam apapun, selama dengan hati, tanah ini akan menjaga." Dia menunjuk ke arah kebun kopi yang menghijau di bawah bukit. "Kalau nanti saya sudah tidak ada, teruskan. Jangan jual kebun ini untuk uang. Biarkan ia hidup untuk generasi berikutnya." Rani berdiri di antara warga,
matanya berkaca-kaca. Dia menunduk, mencoba menyembunyikan tangis yang tak tertahan. Menjelang sore, langit Toraja berubah jingga kemerahan. Toding meminta Rani menemaninya berjalan ke kebun. Langkahnya pelan, tapi penuh keyakinan. Mereka tiba di bawah pohon kopi tua yang tumbuh di atas makam ayahnya. Di sini, katanya lirih, semua berawal. Dan di sini juga saya ingin berakhir. Rani menggenggam tangannya erat. Pak, jangan bicara begitu. Toding tersenyum. Kematian bukan akhir, nak. Sama seperti biji kopi, ia harus mati dulu sebelum berubah jadi minuman yang menghangatkan banyak orang. Dia kemudian menatap ke langit, menghirup aroma tanah basah yang naik bersama embusan angin. Dengar itu, nak. Tanah sedang berdoa. Beberapa menit mereka diam, lalu Toding menutup matanya, tersenyum. Rani memanggilnya pelan, tapi suara itu tidak mendapat jawaban. Lelaki tua itu telah pergi dengan damai di bawah pohon kopi yang ia tanam sendiri. Malam tiba. Desa Lempu diterangi obor-obor kecil. Warga mengiringi jenazah Toding ke tempat peristirahatan terakhir, tepat di bawah pohon kopi tua. Doa mengalun pelan, bercampur dengan suara jangkrik dan angin yang melewati dedaunan. Rani berdiri tak jauh dari sana, memegang secangkir kopi hitam yang ia seduh dari biji hasil panen terakhir Toding. Dia menatap ke langit dan berbisik, "Terima kasih, Pak. Janji saya masih berlaku. Cerita ini akan terus hidup." Beberapa tahun kemudian, di kafe kecil di Makassar, aroma kopi Toraja memenuhi ruangan. Di dinding, tergantung foto hitam putih Toding tersenyum dengan cangkul di tangan. Di bawah foto itu, tertulis kata-kata sederhana, "Dari tanah untuk manusia, dari doa untuk kehidupan." Dan setiap kali seseorang menyeruput secangkir kopi dari tanah Toraja, entah sadar atau tidak, mereka sedang meneguk sebagian dari jiwa seorang petani bernama Toding.